Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatidz, segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, yang insyaallah Allah pun senang dengan majelis ini, yang mana dibacakan Al-Qur'an dari awal, nanti akan ditutup dengan doa, sehingga kita mudah-mudahan pulang membawa cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf sebelumnya, saya ditugaskan untuk memberikan sambutan perwakilan daripada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2, yang mana seharusnya yang berdiri di tempat ini di depan Bapak Ibu adalah guru kami tadi, yaitu Abuya Abdul Aziz bin Agil, tadi yang pakai jubah putih, yang bertanya awal pembuka. Namun karena beliau ada keperluan mendadak sehingga tidak dapat hadir sampai akhir bersama kita. Dan sebenarnya amanah yang kedua itu ditugaskan kepada orang tua saya yang di samping saya duduk, dihiwalahkan kepada saya akhirnya. Sehingga ya Masya Allah, saya belajar sami'na wa ata'na kepada orang tua saya. Mohon maaf. Jadi pengalaman saya selama di metode ini, dari tahun 2009 saya belajar metode Al-Quran, metode Qiraati, yang mana pusatnya ada di Semarang, Pak, Jawa Tengah. Jadi insya Allah pembicaraan atau sambutan dari sana saya hanya 3 poin saja, yaitu sekelumit tentang metode ini Qiraati. Kemudian yang poin kedua, nasib atau lanjutan daripada pendidikan anak-anak kita yang khotaman, apakah sampai di sini saja. Dan yang ketiga, pesan-pesan untuk mereka nantinya. Jadi di poin pertama, sekelumit tentang Qiraati. Metode Qiraati ini, Pak, pusatnya itu ada di Semarang, Jawa Tengah. Koordinator pusat. Saya semenjak mengenal metode ini, jadi mohon maaf, kita kalau di zaman dulu, zaman saya kecil masih tahun 90-an, kita kenal metode itu dengan metode Baghdadiyah. Semua jumpa mungkin, Pak, ya, orang tua kita, bahkan yang lebih awal dulu sudah mengenal daripada metode ini. Ana auna aina anun. Itu sudah lama. Anakum ainakum inakum aunakum. Sudah lama kita dengar. Dan saya dapat belajar, Pak, metode Baghdadiyah. Dan alhamdulillah melalui metode ini banyak melahirkan para ahlul Quran juga. Itu metode mengeja, ya, mengeja. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Tapi zaman saya, mohon maaf, zaman saya dulu cara mengeja beda-beda, Pak. Di setiap kampung berbeda. Ada kalau daerah tengahan sedikit agak ke khas kesukuan Sasak, alif atas E, B atas B. Hasilnya sama gitu. Walaupun cara mengejanya berbeda, tapi tujuannya sama. Nah,
Penulis penyusun daripada metode qiraat ini namanya adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah taala. Beliau sudah meninggal dunia tahun 2001 di bulan Agustus kalau tidak salah. Menulis qiraati itu di tahun 80-an. 83 sudah rampung. Jadi metodenya Pak, simpan sobek. Beliau menulis simpan sobek. Yang pernah kami dengar dari guru kami langsung bahwa beliau menulis qiraat itu antara tidur atau sadar, seolah-olah muncul dari mimpi, dikatakan dari mimpi beliau tulisan-tulisan itu. Sehingga ketika ditanya beliau kenapa jilid 1 bacaannya seperti ini, metode yang diajarkan seperti ini, kenapa di jilid 4 diajarkan ikhfa, kenapa izhar diajarkan di jilid 6, kenapa tidak di awal? Dulu kita menerima hukum izhar itu pertama, ini di akhir. Justru yang pertama di jilid 1 a, ba, ta, fathah mengenal harokat, yang awal juga huruf hijaiyahnya tanpa mengeja. Nah, beliau menulis di antara tidur dan sadar, bisa kita katakan mimpi beliau. Sehingga ditanya, saya tidak tahu, itu minallah katanya. Jadi bukan dari diri beliau tulisan itu katanya. Yang mana dulu beliau dapat menyusun itu sebanyak 10 jilid Pak. 10 jilid terkumpul ditulis. Itu logonya yang hitam putih, qiraati. Qiraati. Itu belum Pak, namanya qiraati itu belum. Seperti itu. Jadi beliau datang ke dua orang kiai, yang mana dua orang kiai ini tidak pernah berjumpa, tidak saling kenal. Beliau bawa tulisannya kepada dua orang kiai ini untuk minta pendapat, kira-kira diberi nama apa tulisan ini. Kiai pertama ditanya, beliau memberi nama qiraati, bacaanku. Beliau tidak langsung berikan langsung di ketok palu, tidak. Beliau pergi ke kiai yang kedua, tidak pernah jumpa Pak, tidak pernah saling kenal. Datang ke kiai yang kedua, beliau silaturahim, dilihatkan 10 jilid, beliau tulis, kira-kira nama yang bagus untuk tulisan ini apa? Ternyata kiai pertama dengan kiai kedua memberikan nama yang sama, sehingga beliau yakin, mantap, ya sudah, untuk jilid ini, 10 jilid ini diberikan nama qiraati. Itu filosofi sedikit Pak, sejarah gimana beliau menulis metode ini. Maka ada pertanyaan kepada beberapa orang anak, kami terima riwayat cerita ini dijawab selama kami silaturahim. Anak ditanya, kenapa dibaca dengung di ikhfa itu? Anta indaka. Anak-anak nggak tahu Pak. Anak-anak nggak tahu itu hukumnya apa. Saya bacakan, anta indaka, hukumnya apa? Mereka nggak tahu, tapi bacaan mereka sudah benar. Jadi tahapan demi tahapan mereka lalui, ternyata di ujung akhir baru mereka tahu itu hukumnya ikhfa, itu hukumnya izhar, permisalan. Jadi tajwidnya, Masya Allah, Kiai Dahlan Salim Zarkashi tidak menanamkan teori tajwid, ilmu tajwid di awal, tapi lebih mengutamakan bacaan dulu, prakteknya dulu, sehingga pemahaman teorinya itu didapatkan ketika kelas akhir. Sehingga anak-anak, bahkan saya sendiri Pak, mohon maaf, dulu belajar a baba aba aba baba aba baba a. Ini wah, kembali lagi a baba. Jadi mohon maaf, hikmah yang kami dapatkan dari metode qiraati yaitu semua guru ngaji, mohon maaf Pak, semua guru ngaji itu mau ngaji lagi, dia tergugah hatinya, ini kayaknya bagus. Saya dulu di tahun 2000-an itu sudah
pernah mengajar Pak, satu punya majelis pengajian untuk anak-anak juga, ada TPQ gitu, ngajar pakai metode Baghdadiyah. Itu sudah, ya saya sendiri Masya Allah sudah beranggapan diri saya ini sudahlah nggak perlu lagi, sudah pas bacaan saya udah enak gitu. Ternyata setelah ketemu metode ini saya belajar pada saat itu 2 tahun lebih baru selesai di metode ini, mendapatkan sertifikat syahadah izin untuk mengajar metode ini di tahun 2011, 2009, 2010, 2011 baru saya dapat syahadah untuk mengajar metode ini. Saya dulu waktu naik jilid 2 itu kita sudah mulai dikenalkan harokat kasroh dan dhammah. Pada saat itu saya berpikir, ini kok kepanjang sekali bacaannya, kemudian sampai kita ngangak bahasa kita Pak di Lombok, ngangak, terus meringis, cengik, sampai ini seolah-olah ditarik Pak, rahang kita nih kayak olahraga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu Pak di zaman saya belajar. Seperti ini, dengan kita menerapkan itu kerasa rahang ini pegel pada saat kami belajar. Tapi efeknya kami rasakan ketika di ending Pak, terakhir ketika tajwid selesai, ada namanya kelas finishing. Di finishing itu Masya Allah, ini ilmu saya yang dulu saya anggap sudah pas ini sama jauh, ternyata masih jauh. Sampai kami ketemu dengan Ustadz Abdul Aziz, belajar sedikit demi sedikit ulumul Quran, ternyata huruf alif belum lulus saya Pak, alif belum lulus, dari mana makhrajnya keluar ini. Tapi tidak disampaikan kepada anak didik kita Pak. Kalau anak didik kita hanya dasar, pelajaran dasar yang dipelajari, belum sampai dia ke dalam alif itu makhrajnya di mana, cara keluarnya bagaimana, pasnya seperti apa ketika dikeluarkan. Itu setelah kita selesai khotam Al-Quran bin Nawar selesai, baru kami menuntut kepada guru yang memang memiliki sanad ilmunya, seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak kita nih selepas dari ini pun mereka bisa mengambil pelajaran tersebut. Namun tahapannya yang ada di metode Qiroati sendiri yaitu pasca TPQ-nya. Jadi sekarang mereka berada di TPQ, kemudian lanjutan dia apakah ada? Kadang-kadang orang tua bertanya, tadi kepala TPQ-nya menyampaikan penyampaian terima kasih bahwa wali santri seluruh bapak ibu yang telah menitipkan anaknya, mempercayai anaknya kepada TPQ Darul Mustafa ini untuk dibina bacaan Al-Qur'annya. Setelah mereka selesai 10 orang ini, maka terkadang wali santri ini, apakah sampai di sini anak-anak saya? Apakah tidak ada lanjutan dari program ini, metode ini? Gitu. Apakah pihak TPQ melepas begitu saja? Tidak Pak. Maka di metode Qiroati, tapi ini bukan paksaan bahwa Bapak harus melanjutkan di tempat ini, tidak. Mungkin akan pindah domisili, masuk ke pondok pesantren tahfiz yang lain. Namun di TPQ Darul Mustafa di bawah naungan koordinator metode Qiroati cabang NTB 2 memiliki program namanya Pak PTTT, Pasca TPQ Program Tahfiz. Ini langsung dari koordinator pusat program ini. Ada juga namanya PTPD, Pasca TPQ Program Diniyah. Namun kita di NTB itu belum mengambil metode penyampaian diniyahnya. Yang sudah kita ambil metodenya yaitu program tahfiznya, PTPT-nya. Itu belajar kurang lebih 105 menit, 2 jam kurang seperempat, kurang 15 menit metodenya. Tahapan-tahapan sudah ada, dan kepada kepala TPQ itu bisa nanti koordinasi dengan koordinator cabang untuk bagaimana proses agar anak-anak kita di daerah Peraya pada khususnya itu bisa melanjutkan, atau wali santri ada gambaran kemana saya arahkan anak saya yang belum punya pandangan ke depan bagi anaknya. Mungkin yang sudah punya rencana selepas ini akan dipondokkan di mana, itu ya sudah terencana. Tapi yang belum punya gambaran
maka TPQ Darul Mustafa itu ada wadah untuk menampung anak-anak yang sudah selesai, dan insya Allah sepertinya sudah berjalan. Maka ini kami ulang untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu wali santri bagi yang anak-anaknya khotaman pada saat ini. Yang ketiga, pesan kami dari koordinator cabang, yang mana ini memang harus disampaikan kepada anak-anak kita yang selesai, untuk bagaimana mereka menjaga daripada bacaan Al-Qur'annya yang sudah Masya Allah sudah ditashih oleh pentasih sendiri di koordinator cabang, dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan yang baik. Nanti Bapak Ibu akan melihat di antara 10 orang ada yang mendapatkan prestasi. Namun di sini Pak Ibu, tidak cukup anak-anak kita berikan pesan, tapi bagaimana orang tuanya juga kami berikan pesan untuk menyimak daripada bacaan anak-anaknya di rumah. Tapi kalau di pondok ya tugas daripada ustadznya yang diamanahkan oleh orang tua. Jadi jangan sampai mereka lalai daripada bacaan Al-Qur'annya yang sudah mereka lalui tahapan demi tahapan. Ini Bapak Ibu untuk mengontrol, bisa koordinasi dari ustadznya juga, artinya tidak lepas tangan kepada pihak pondok kalau emang diserahkan ke pondok, tapi diusahakan untuk tetap ada hubungan dengan pihak pondok agar bagaimana bacaan anak-anak kita semuanya terjaga ila yaumil qiyamah. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu. Dan untuk anak-anak, bagaimana meningkatkan bakti kepada orang tuanya yang sekarang sudah khotam Al-Quran dengan predikat kelulusan yang baik. Maka bagaimana kita tingkatkan akhlakul karimah kita kepada kedua orang tua, ya, kita cium tangannya, peluk, yang belum pernah kecup kedua mata orang tuanya kita kecup. Itu wujud daripada kasih sayang kita kepada orang tua kita. Sekali seumur hidup paling tidak pernah kita mengecup kedua belah mata orang tua kita, karena bagaimanapun suksesnya kita di dunia, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa daripada kedua orang tua kita. Dan sebelum kami tutup, saya punya satu motivasi Pak untuk kita semua, untuk bagaimana agar kita tidak jauh daripada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, sampai ini nanti menjadi penolong kita dalam kubur, bahkan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menemukan satu kalimat dari seorang teman yang kelihatannya sepele Pak pada saat itu. Saya lama merenung setelah teman saya ini mengatakan kalimat ini. Jadi saya sama dia satu kamar, pernah satu kamar berkhidmat di pondoknya Ustaz Abdul Aziz, dapat juga ikut di halaqah Quran. Jadi kita ngapal sama-sama Pak, ngaji sama-sama, sampai pada saat itu saya, mohon maaf, iman saya pada saat itu lemah, turun, sehingga saya ketinggalan jauh daripada teman saya ini. Saya bilang ke dia, ya Allah doakan saya bilang, ini saya lemah. Emang saya orang di pondok pada saat itu bukan santri tetap Pak, keluar masuk, hanya membantu operasional, sehingga tidak fokus seperti teman saya ini. Dia fokus di dalam pondok, sehingga saya tertinggal jauh untuk Quran saya, baik tadarusnya, baik hafalannya, saya tertinggal. Anak ketinggalan sama ente, saya bilang gitu. Bukan salah ente, dia bilang. Emang zohirnya ente ketinggalan, katanya teman saya ini. Tapi sebenarnya bukan ente yang ketinggalan, tapi ente yang ditinggalkan sama Quran, dia bilang. Ya Allah, saya pada saat itu, maksudnya apa? Lama saya merenung. Allah, betul juga, ada betul ini kata-kata ini hikmah. Jadi ketika kita belajar suatu hal, khususnya suatu hal yang berhubungan dengan akhirat, ketika beramal seperti tadarus Quran, yang hari-hari kita tadarus Al-Quran 1 juz misalkan Pak, 1 juz terus sampai 1 bulan, akhirnya kita khotam Al-Quran. Kan kalau 1 juz sehari 30 hari, maka kita khotaman Pak, khotaman Al-Quran.
Lalu ketika ada suatu hal yang menyibukkan kita sehingga kita lupa pada Al-Quran, maka ini sama juga Pak kalimatnya dengan itu. Sebenarnya bukan kita yang lupa dengan Al-Quran, tapi kita yang dilupakan sama Al-Quran. Bukan kita yang jauh dari Al-Quran, tapi kita yang dijauhi oleh Al-Quran. Maka ketika kita dalam suatu amalan, kata guru kami, maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana Allah jaga istiqomahkan kita dalam amal tersebut sehingga kita mati dalam membawa amalan itu. Mudah-mudahan Pak ini dapat memotivasi kita, jangan sampai anak-anak kita saja yang sukses dalam bacaan Al-Qur'annya, tidak ada kata terlambat. Walaupun pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Maka kita tepiskan dulu nih Pak pepatah, insya Allah, karena fadilah-fadilah orang yang belajar Al-Quran tidak hanya sampai satu fadilah saja. Orang yang sudah tua terbata-bata membaca Al-Quran, bahkan itu diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala terbata-batanya dan pahala kesungguhannya untuk belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menjauh dari Al-Quran, kita lupa dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.